Assalamualaikum. Kali ini bikin gulai lagi yuk. Isian gulai kali ini itu ada tambunsu, makanan khas Minang. Lalu temannya ada tahu putih dan sayurnya ada kacang panjang. Berhubung Upik belum bisa mengolah tambunsu yang benar-benar dari usus sapi, jadinya Upik cuma beli tambunsu yang sudah ada di pasar. Tambunsu yang sudah diolah ini full isiannya telur tanpa tahu, dan ini harganya 23.000 kalau beli di pasar. Sebagai temannya Upik tambahkan tahu putih dan kacang panjang. Seperti biasa, untuk bumbu-bumbu gulainya itu ada bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit hijau. Lalu dedaunannya itu ada daun kunyit dan daun jeruk. Jika kamu punya batang serai, ini bisa ditambahkan juga. Pertama kita ulek dulu bumbu halusnya dengan sedikit garam. Upik itu lebih suka kalau misalnya bikin gulai itu bawang merah dan bawang putihnya itu benar-benar diulek atau digiling halus, bukan di blender atau beli yang sudah halus di pasar. Karena aromanya nanti lebih keluar kalau digiling seperti ini. Jika bawang putih dan cabai rawit hijaunya sudah halus, baru dimasukkan bawang merah. Bawang merahnya digiling juga sampai benar-benar halus. Oh iya, untuk cabai rawit hijaunya itu bisa diganti juga dengan cabai rawit merah, tergantung apa yang ada stokmu di kulkas. Setelah berbawang-bawangan dan cabai rawitnya halus, lalu masukkan ke dalam kuali kesayanganmu dan tambahkan pula sedikit air di tempat pengulekannya agar tidak rugi-rugi kali ya. Masukkan dedaunan yang sudah kita siapkan tadi, yaitu ada daun kunyit dan daun jeruk. Daun jeruknya agak banyakkan ya. Tak lupa pula bumbu-bumbu gulai lainnya. Di sini ada kunyit, jahe, dan lengkuas. Untuk lengkuasnya itu lebih banyak dari ukuran jahe dan kunyit tadi. Biar rasanya makin pedas mantap, ini Upik tambahkan lagi cabai giling merah. Cabai giling merahnya juga sesuai selera. Upik juga sudah beli santan di pasar 5.000, masukkan semua santan encernya. Untuk santan pekatnya itu tidak masuk semua, tinggalkan setengah dari bungkusannya itu. Berhubung Ajo tidak suka gulai yang terlalu kental, makanya ini Upik tambahkan secukupnya air. Tapi kalau mau yang kental itu kamu tidak perlu tambahkan air lagi. Lanjut tambahkan pula ketumbar bubuk dan merica bubuk. Jika semua dedaunan dan bumbunya sudah masuk, hidupkan kompor dan aduk-aduk terus sampai si santannya ini mendidih, dan jangan berhenti mengaduk sampai santannya mendidih agar nanti tidak pecah santan. Nah, setelah mendidih, kamu baru bisa ditinggal. Kamu bisa lakukan pekerjaan lainnya seperti memotong-motong kacang panjang yang tadi sudah kita siapkan sebelumnya. Kacang panjang ini setelah dipotong-potong nanti jadinya akan jadi kacang pendek. Nah, kacang yang sudah dipotong-potong ini kita sisihkan dulu dan jangan lupa dicuci bersih. Untuk sayur tambahannya ini juga sesuai selera ya. Kamu juga bisa pakai daun tapak leman yang biasa Upik pakai. Ini kebetulan Upik maunya pakai kacang panjang. Kacang panjangnya sudah dipotong dan sudah dicuci bersih pula. Lalu masukkan kacang panjang terlebih dahulu ke dalam gulai ini, karena kacang panjang ini nanti lama masaknya daripada yang lain. Biar ada sensasi-sensasi kejut nantinya, di sini juga Upik tambahkan cabai rawit hijau. Kacang panjangnya kan berwarna hijau, cabai rawitnya juga berwarna hijau, jadi sulit membedakan yang mana yang kacang panjang, yang mana yang cabai rawit hijau. Makanya nanti ada sensasi kejut saat memakan si gulai ini. Biar tambunsunya tidak kesepian, nah ini juga Upik tambahkan tahu putih di dalamnya. Tahunya sengaja tidak Upik goreng terlebih dahulu, lebih enak tahu putih itu masuk ke dalam gulai, jadi pori-porinya itu menyerap bumbu-bumbu yang ada di dalam gulai ini, jadi semakin maknyus nantinya. Biarkan si tahunya matang dan si kacang panjangnya matang. Setelah itu baru bisa kita masukkan si bintang utamanya, yaitu tambunsu yang sudah jadi ini. Tambunsunya ini sudah matang, makanya sengaja dimasukkan terakhir, karena kita hanya perlu memasukkan kaldu si tambunsu ini ke dalam kuah gulai ini.
Ini tambunsunya sudah masuk ke dalam gulai. Nah, jangan lupa tambunsunya dibolak-balik juga agar nanti lebih merata matangnya. Biasanya kan tanbunsu itu ada campuran tahu dan telur di dalamnya. Nah, kali ini Upi beli yang tanbunsu isiannya yang full telur. Makanya di dalamnya hanya ada telur, tidak ada campuran tahu. Nah, masih ingat kan tadi kita sisakan santan kental. Santan kentalnya itu masuk di akhir biar nanti tekstur dari kuah gulainya itu tidak terlalu kental atau tidak seperti kalio, jadi masih encer gitu gulainya. Setelah santan kentalnya masuk, lalu ini kita aduk-aduk sampai merata. Hati-hati ya mengaduknya karena di dalamnya ada tahu putih yang mudah hancur. Jika semuanya sudah matang, jangan lupa masukkan 3 keping asam kandis. Masukkan asam kandis ketika semuanya sudah masuk. Jika semua bumbu sudah masuk, kamu bisa ditunggu dulu mendidih karena kan santan yang terakhir itu belum mendidih. Jadi ditunggu dulu sampai mendidih. Jangan lupa disiram-siram pula tanbunsunya karena tidak terbenam ya tanbunsunya ke dalam gulai ini, makanya disiram-siram ke dalam kuah gulai. Jika sudah mendidih dan dirasa semua komponen di dalamnya sudah matang, jangan lupa kamu cicipi kuah gulainya apakah sudah pas rasanya. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Di sini Upi tambahkan sedikit garam lagi karena tadi kekurangan garam. Kamu juga bisa tambahkan micin pada proses ini. Nah, kalau misalnya sudah pas rasanya dan sudah maknyus, itu kamu kecilkan api dan ditunggu sampai matang semuanya. Gunanya kecilkan api ini adalah diunyai namanya ya. Ini setelah diunyai, Upi tes lagi rasanya apakah sudah pas atau perlu tambahan bumbu lagi. Nah, ternyata sudah pas, berarti semuanya sudah mantap untuk dinikmati. Tambunsunya sengaja tidak dipotong-potong di dalam gulai karena takut nanti isinya berceceran ke dalam. Makanya tambunsunya dibiarkan bulat-bulat seperti itu, nanti dipotong-potong di luarnya. Karena tambunsunya mau dipotong-potong, makanya ini Upi angkat terlebih dahulu. Nah, terlihat kan tambunsunya sudah lebih berbumbu karena kita sudah masak dengan kuah gulai tadi. Sebelum di plating, ini Upi potong-potong terlebih dahulu sesuai dengan ukuran 1 porsi makan. Jadi nanti pas mau makan kita tinggal ambil saja, tidak perlu dibelah-belah lagi. Makanya Upi belah terlebih dahulu di sini, baru nanti diguyur dengan kuah santannya. Terlihat isian di dalamnya itu benar-benar full telur, lebih padat ya kalau isian tambunsunya itu semuanya telur. Nanti untuk tahunya ada di luar ya, makanya di dalam cuman ada isian telur. Kalau kamu mau beli yang isian tahu telur, itu juga ada yang jual di pasar. Ini Upi beli yang full isiannya telur karena mau nanti ditambahkan tahu putih di dalam gulainya. Ternyata setelah dipotong-potong dapatnya juga alhamdulillah agak banyak. Tinggal nanti ditambah dengan tahu putih kalau merasa masih kurang 1 potong tanbunsu ini. Ini sengaja Upi potong di luar, takutnya nanti kalau dipotong-potong sebelum dimasukkan ke gulai, takut nanti si telurnya itu akan berceceran di dalam gulai. Makanya sengaja Upi masukkan dalam keadaan utuh atau dalam keadaan bulat-bulat seperti tadi. Setelah semua tanbunsu dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang diinginkan, baru saatnya kita sajikan ke dalam piring kesayanganmu. Dan jangan lupa tambahkan komponen-komponen lain yang sudah kita masak tadi di dalam gulainya, yaitu ada tahu putih dan kacang panjang. Untuk isiannya itu juga sesuai selera masing-masing ya. Ini tadi Upi cicipi secuil isian tambunsunya, itu benar-benar enak. Dan kalau mau beli lagi si tambunsu ini, Upi akan beli di tempat ibu yang itu lagi. Ini semua bahan-bahannya silahkan di screenshot dan jangan lupa pula untuk di-recook. Selamat menikmati.